Ada dulu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Teman-teman saya sekalian, ibadah luar biasa. Satu waktu kita semua tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seorang wali min auliyaillah, seorang kekasih dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu saat beliau sedang di mihrabnya ibadah sendirian, tiba-tiba aja kelihatan gelap banget semuanya, dan kemudian kelihatan cahaya sangat terang benderang. Terus kayak gempa gitu. Kayak gempa, kemudian kedengaran suara. Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, kamu telah sampai. Sejak hari ini engkau akan menjadi hamba yang tidak lagi haram apapun. Maksudnya semua dihal. Kau ubihalakal muharramat. Sejak saat ini kamu diperkenankan buat ngerjain semua perkara-perkara haram. Maksudnya tuh minuman keras gak jadi haram lagi, zina gak jadi perkara haram lagi, ngelihat perempuan dengan syahwat gak jadi perkara haram lagi gitu. Sholat gak wajib lagi, kalau kamu mau ya kerjain, gak kamu mau gak apa-apa gitu. Qad ubihalakal muharramat. Telah diperkenankan padamu perkara-perkara yang halal, perkara-perkara yang haram. Jadi yang haram udah gak jadi haram lagi gitu. Jadi sekalian, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ngambil batu, diarahkan kepada cahaya tersebut, sampai cahayanya hilang, berganti kegelapan, kemudian muncullah al-la'in, setan dari arah sana. Terus setannya bilang, Abdul Qadir, kok kamu tahu sih kalau saya setan? Sehingga sekalian saya muliakan, nih ya, katanya setannya bilang begini, tahukah kamu wahai Abdul Qadir, saya sudah mengganggu, menggoda hamba-hambanya Allah dengan cara seperti ini, dan sudah aku sesatkan lebih daripada 70.000 orang sepanjang zaman. Makanya memang setan nih punya masa kerja yang sangat panjang ya. Pengalaman kerjanya luar biasa. Dia bilang saya sudah menyesatkan dengan cara ini lebih daripada 70.000 ahli ibadah sepanjang zaman. Bikin mereka jadi ngerasa, hore, saya udah sampai. Sekarang saya udah nggak lagi diwajibkan hal-hal yang wajib, dan udah nggak haram lagi yang sebelumnya diharamkan. Teman-teman saya sekalian, dan ini setan mengelabui bukan orang-orang yang ibadah kadang enggak. Orang-orang yang ahli-ahli ibadah, yang udah tahajudnya tuh dari jam sekian, dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi gitu. Kalau kita kan dari jam 4 kurang 10 menit. Mereka tahajud dari jam 12 sampai jam 4, teman-teman saudariku sekalian. Kita 12 menit sebelum adzan subuh. Masya Allah. Ini ahli-ahli ibadah banyak disesatkan iblis gara-gara hal ini. Mereka nganggapnya kayak yang, wah saya udah sampai nih, saya udah usul ilallah, saya sudah ma'rifat pada Allah, saya sudah sangat dekat sama Allah, sehingga sekarang udah gak wajib lagi, sholat udah gak wajib lagi. Familiar gak? Saya sering dengar hal-hal yang seperti itu. Sekarang dia udah gak wajib lagi gitu. Ada orang udah, kok gak pernah kelihatan sholat Jumat, oh dia udah gak wajib sholat Jumat lagi, udah sampai udah.
Sampai. Kagak jelas kemana, pokoknya sampai gitu bilangnya gitu ya. Udah wusul. Masya Allah, Masya Allah. Udah ma'rifat gitu. Jadi dia hidupnya antara dia sama Allah gitu. Udah uzlah, menyendiri, gak ada ceritanya kumpul-kumpul sama orang dan lain sebagainya. Sehingga sekalian saya muliakan, hal yang semacam ini datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Setan nanya, dari mana kamu tahu kalau saya setan? Katanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, ini ilmu nih, ilmu. Kata Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, bikalamik, karena ucapan kamu, bigaulik, qad ubihalakal muharramat, telah diperkenankan hal-hal yang sebelumnya haram bagi kamu, sekarang kamu udah boleh. Dari ucapan kamu itu saya tahu kamu setan. Kenapa kok begitu? Ama Nabi Muhammad aja yang haram tetap haram. Sama Nabi Muhammad aja, manusia paling ma'rifat, manusia yang sudah sampai di Sidratul Muntaha, manusia yang sudah ngelihat surga, sedangkan beliau masih hidup di atas muka bumi ini pada malam Isra Mi'raj. Manusia yang sudah berjumpa dengan Allah, kana qaba qausaini au adna, hingga didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala sejarak 2 tombak, teman-teman. Segitu aja sama Nabi Muhammad, yang haram tetap haram. Menurutmu Nabi Muhammad halal minum minuman keras? Haram. Menurutmu Nabi Muhammad halal ngomongin orang? Haram. Teman-teman saya sekalian, ama Nabi Muhammad aja yang haram tetap haram. Sampai Nabi Muhammad bilang, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu ilayya. Kata Nabi, saya mendingan dihadapkan dengan seorang laki-laki yang bawa api, syu'lah minan nar, bawa api digini nih, gitu. Saya mendingan digituin dah, daripada saya suruh menyentuh perempuan, menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram saya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, saya mendingan kamu lukai saya, kamu bakar saya, kamu hadapkan saya dengan api, lebih saya sukai daripada saya harus bersentuhan kulit dengan perempuan yang tidak halal bagi saya.